Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3. Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta? Hari ini cukup repot karena ada rapat penting di lantai atas. Membuat Vira, Rico, Tami, dan para cleaning service lainnya sibuk membersihkan dan merapikan ruangan. Sekarang Vira sedang duduk sambil menyeka keringatnya. Ini buat kamu. Kepala Vira mendongak ke atas ketika ada seseorang yang mengulurkan sebuah minuman untuknya. Kemudian Vira mengulas senyum, ternyata Rico yang memberi dia minum. Vira menerimanya masih dengan senyuman. Terima kasih mas. Rico mengangguk balas tersenyum ke Vira. Lalu dia duduk di salah satu kursi. Rico melihat Vira yang meminum minuman yang dia berikan. Bibirnya tersenyum tipis. Capek banget ya Vir? Tanyanya. Vira malah terkekeh pelan mendengar ucapan Rico. Rico selalu terpesona ketika Vira tersenyum atau tertawa serasa menghangatkan hatinya. Vira sudah cantik dan ketika dia tertawa lalu tersenyum kecantikan dia naik berkali-kali lipat menurut Rico. Vira yang sadar ditatap Rico mencoba meredakan tawanya dan berdeham sekali. Enak banget ketawanya, ledek Tami yang baru datang. Ada apa? Lanjut Tami lagi. Ini mbak, Mas Rico ada aja pertanyaannya yang namanya kerja itu. Ya pasti capek mas, jawab Vira kembali meminum minuman yang dipegangnya. Beli di mana Vir? Kayaknya seger, tanya Tami lagi. Dikasih Mas Rico mbak, jawab Vira jujur. Ais, nggak adil kamu kok. Aku nggak dikasih giliran, Vira aja capek dikit dikasih minuman dingin, sindir Tami. Cuma ada 2 mbak, alasan Rico. Kan bisa beli 3 tadi, nggak asik kamu. Maaf besok. Besok aku beli 3 deh mbak, ucap Rico lagi. Tahu deh yang lagi PDKT, nggak ingat lagi temen, goda Tami. Mbak, apaan sih? Ucap Vira menatap Tami tajam. Minuman ini enak mas. Sekali lagi terima kasih ya, ucap Vira hendak beranjak pergi. Vir, tolong belikan cappuccino hangat buat Pak Haikal, perut saya sakit banget, ucap Utari yang memegang perutnya. Ya Allah, mbak kenapa? Tanya Vira. Vira mendekat pada Utari yang sedang memegangi perutnya. Rico dan Tami juga ikutan berdiri tapi tidak panik seperti Vira. Kenapa Mbak Utari? Tanya Tami. Utari menggelengkan kepalanya mendapat pertanyaan Rico. Vira membantu mendudukan Utari di salah satu kursi yang ada di situ. Perut saya sakit, kayaknya sih mau datang bulan, atau malah udah datang bulan, ucap Utari berbisik pelan ke Vira karena di situ masih ada Rico di sana. Vira mengangguk paham. Ya sudah biar aku aja yang beli cappuccino hangatnya untuk Pak Haikal. Langsung antar ke ruang rapat ya Vir. Saya mau cek dalaman dulu, mana tahu tembuskan bisa berabe kalau beneran lagi haid. Bisik Utari lagi dan diangguki Vira. Rico sendiri bingung dengan interaksi perempuan ini berbisik. Bisik seperti sesuatu yang sangat rahasia. Tangan Vira dicekal seseorang ketika hendak pergi. Biar aku aja Vir, kamu tunggu di sini aja.
Vira menoleh ke Riko yang mencekal tangannya, kemudian tersenyum sembari melepaskan pelan cekalan tangan Riko. Enggak apa mas, aku bisa beli kok, cuma nyebrang di jalan depan udah sampai, jawab Vira menatap ke arah bawah tangannya. Ah maaf Vir, bukan maksudku, ucapnya gugup menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Enggak apa mas, aku pergi dulu, potong Vira dengan senyum ke Riko dan Utari. Utari yang melihatnya mengerutkan kening, mereka seperti sepasang kekasih yang akan dipisahkan membuat Utari geli sendiri. Vira keluar dari ruangan untuk membeli kopi buat Pak Haikal, tamu penting yang akan menjalankan tanda tangan kontrak proyek terbaru dengan perusahaan DA Group. Dia sudah paham beli di mana, karena memang kedai kopi di depan kantor Dani terkenal sangat enak dan ramai pengunjung. Setelah sampai, Vira langsung mengantarkan ke dalam ruangan yang ditunjuk Utari tadi. Dani terkejut melihat Vira masuk, office girl ini yang dari kemarin mengganggu pikirannya. Dani memperhatikan Vira masuk dan meletakkan cappuccino di hadapan Pak Haikal. Silahkan diminum Pak, tawar Vira sambil tersenyum manis pada Pak Haikal membuat perasaan Dani karuan. Pak Haikal langsung menyesap minumannya. Sangat manis, gumam Dani pelan tak mengalihkan pandangannya dari Vira. Ya, saya suka yang manis Pak, sahut Pak Haikal. Dia mengira kalau Dani sedang membicarakan cappuccino yang diminumnya. Dani tersentak kaget dengan apa yang diucapkannya. Saya juga menyukai cappuccino-nya Pak, ucap Dani asal menghilangkan kegugupannya di hadapan Vira. Vira sendiri tertunduk takut kalau Dani masih marah karena insiden kemarin. Jika Bapak menyukainya, kenapa hanya ada satu cappuccino? Tanya Pak Haikal. Bapak juga mau, tawar Vira memberanikan diri menatap Dani. Boleh, jawab Dani tersenyum kecil. Baru kali ini dia terlihat kaku di hadapan perempuan yang dia anggap menarik. Biasanya Dani selalu percaya diri. Vira pamit keluar untuk membelikan satu lagi cappuccino untuk Dani. Kemana lagi Vir? Tegur Riko. Pak Dani minta dibelikan juga, jawab Vira pelan sambil berjalan ke arah pintu keluar. Beberapa menit Vira datang kembali membawa satu gelas cappuccino hangatnya membuat konsentrasi Dani buyar kembali. Matanya tak hentinya menatap Vira sampai perempuan cantik itu keluar, barulah Dani bisa berkonsentrasi. Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta? Jika iya, bagaimana caranya agar dia bisa berdekatan dengan Vira? Jam makan siang Dani tidak makan di ruangannya, karena dia ada pertemuan dengan klien sekaligus temannya, jadi sekalian makan di luar bersama mereka. Mereka bertiga adalah CEO dari perusahaan besar yang membantu Dani bisa maju lebih cepat saat ini. Gue dengar dari mama gue katanya lo lagi dicariin calon bini sama Tante Maria bro, apa benar? Tanya Zian sahabat Dani. Zian teman satu sekolah Dani dulu dan dia menetapkan di kota ini sudah lama karena ikut orang tuanya. Dani mendesah pelan setelah menyesap minuman dinginnya. Untung ini minuman dingin, kalau nggak meledak ini kepala gue, ucap Dani sedikit kesal dengan pertanyaan Zian.
Dua orang di samping Dani masih diam menunggu jawaban sahabatnya itu. Memang mama lo dengar apa aja dari nyokap gue, Yan, ucap Dani datar. Malah balik bertanya kepada Zian. Mendapat pertanyaan balik dari Dani membuat Zian memutar bola matanya. Sementara Zaki sendiri masih menyimak obrolan sahabatnya ini. Gue tahunya itu aja sih, mama lo bilang kalau ada anak perawan kenalin ke Dani segera, jawab Zian dengan nada malas. Memang benar bro, tanya Zaki yang membuka suaranya bertanya ke Dani dan dibalas anggukan singkat oleh Dani. Tiba ekor mata Dani melihat seseorang yang di seberang jalan. Matanya memicing memastikan bahwa dia tidak salah lihat dan menarik sudut bibirnya kecil. Zian dan Zaki mengikuti arah pandang Dani, mereka saling bertatap kemudian sama-sama tersenyum tipis. Menarik, Dani menoleh mendengar ucapan Zaki yang sedang mengusap-usap dagunya. Dia menarik, lanjut Zaki dan mendapatkan pelototan tajam dari Dani. Jangan coba Ki, lo udah punya Azizah, apa mau gue aduin ke Azizah biar lo disunat 2 kali, ucapnya sarkas. Membuat Zaki menutup miliknya dengan kedua tangannya cepat membuat Zian tertawa geli. Boleh gue tebak, ucap Zian menghentikan tawanya. Boleh, sahut Zaki. Lo antara sedang melindungi karyawan lo atau sedang cemburu, ucap Zian tersenyum. Ngaco, elak Dani. Gue tahu lo bro, jangan ngeles, yang mana? Tanya Zian menatap ke arah 3 perempuan berpakaian office girl. Jangan aneh, ucap Dani masih mengelak. Ah, gue punya ide bagus. Kenapa enggak lo ajakin dia nikah aja bro, daripada lo dijodohkan sama nyokap lo kan gak asik, pancing Zaki. Bukan hanya mata Dani saja yang melebar, Zian juga hingga dia tersedak saat meminum minumannya mendengar ucapan enteng yang keluar dari mulut Zaki. Jangan aneh Zaki Nugraha Putri, suara Dani sedikit meninggi. Elu yang aneh, nama gue Nugraha Putra lo ganti Putri, kesal Zaki. Kenapa? Toh nggak ada yang salahkan apa karena dia office girl? Sadar bro lu udah duda 3 kali men, ucap Zaki mengangkat jarinya 3. Lo yang aneh Ki, Dani mana maulah meskipun dia duda 3 kali tapi selama ini yang dia dapat berkelas semua bukan office girl. Komentar Zian heran dari mana ide konyol Zaki itu tiba-tiba muncul. Lagi pula bukan gue yang mau menikah, mama gue yang maksa gue nikah kok, ucap Dani tapi malah dapat cibiran dari Zaki. Ya kan? Daripada lo dijodohin gak jelas gue kasih solusi. Menikah dengan orang yang kita cintai jelas lebih bahagia daripada menikah paksa bro, ucap Zaki sok puitis. Lo kira nikah itu gampang? Apalagi tanpa dasar cinta, minimal salah satu ada yang cinta lah biar bisa bertahan rumah tangganya, lanjut Zaki. Saling cinta juga bisa berakhir perpisahan. Contohnya gue sama Melinda saling cinta, jawab Dani. Zaki dan Zian juga tahu kisah cinta Dani dan Melinda sehingga membuat Dani pindah ke kota kecil ini. Cek saling cinta kok selingkuh, cibir Zaki membuat Dani melototkan matanya tajam. Zaki berbicara memang selalu tak melihat sikon.
Jika dia ingin mengeluarkan pendapat, dia keluarkan saja tanpa memperdulikan orang tersebut tersinggung atau tidak. Tapi untungnya dalam persahabatan mereka tak ada yang tersinggung. Kalau suka bilang suka dan nanti ditikung orang malah lo yang panik. Cinta bisa datang seiring waktu. Tuan muda, sekarang jalanin aja dulu pendekatannya, siapa tahu cocok, ucap Zaki lagi. Tanpa mereka tahu kalau Dani sudah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Vira. Yang jadi pertanyaan gue, lu ngomongin yang mana? Tanya Zian bingung karena ada 3 perempuan yang sedang di hadapannya ini. Yang kuncir rambutnya tinggi, kulit putih dan senyumnya manis, ucap Dani pelan seperti terhipnotis oleh kecantikan Vira. Fix yang tengah, pekik Zaki membuat para pengunjung lain melihat mereka. Dani menundukkan kepalanya malu oleh ulah sahabatnya ini. Vira kemari karena ditraktir temannya Dini yang sedang ulang tahun. Tadinya Riko juga ingin ikut tapi diminta Pak Danu untuk membantunya mencari berkas di tumpukan gudang membuat lelaki itu tak bisa ikut. Elu gila, tekan Zian pelan, dia juga malu atas kelakuan Zaki. Sepertinya itu Pak Dani deh, ucap Tami sedikit berbisik. Ayo cepat makannya nanti kita malah dikira keluyuran lagi, ujar Vira sedikit takut dan diangguki oleh Dini. Selesai makan, rombongan Vira langsung keluar dari kafe tersebut. Melihat Vira yang sudah keluar, Dani sedikit lega. Kelakuan Zaki benar-benar membuatnya malu. Akhirnya ketiga lelaki tampan ini mengakhiri obrolan mereka dan segera kembali ke kantor masing-masing. Pagi ini Vira dikejutkan dengan kehadiran Riko di depan rumah neneknya. "Mas Riko kenapa ada di sini?" tanya Vira kaget saat dia keluar rumah hendak berangkat ke kantor. "Aku ingin menjemputmu, Vir. Kita berangkat bersama," ucap Riko sedikit gugup. "Dari mana Mas tahu rumahku?" tanya Vira lagi. "Aku sengaja mengikutimu pulang sore kemarin, Vir. Maaf, bukan bermaksud telanjang, aku hanya ingin tahu rumahmu," jelas Riko. "Sekarang sudah tahu kan Mas, jadi tak perlu kuekeh mengantarkanku Mas karena aku sudah ada ojek langganan," jawab Vira. Safira, ngobrol dengan siapa?" pekik Nenek Sumi dari dalam. "Tidak ada siapa. Siapa Nek, hanya ada yang lewat," pekik Vira lagi. "Vira berangkat Nek. Assalamualaikum," ucapnya dari luar. Tadi dia sudah pamit di dalam tapi mendengar neneknya berteriak, dia mengucapkan kembali. "Ayo Vir, aku antar," ajak Riko menyodorkan satu helm yang sudah disiapkannya. Kali ini Vira benar tidak bisa menolak ajakan lelaki itu. Vira mengalah karena berdebat juga tak akan bisa, hanya membuat neneknya keluar dari rumah. Bisa melihat Vira bersama Riko malah menimbulkan salah paham. Vira dan Riko sampai di depan gedung DA Group. Vira memberikan helm yang dia pakai pada Riko dengan tersenyum manis. "Terima kasih Mas," ucapnya. Kebetulan Dani juga baru datang. Melihat Vira dan Riko yang sedang mengobrol asik di parkiran membuat Dani sedikit cemburu. Apaan ini, kenapa aku malah cemburu?" ucap Dani pada dirinya sendiri. Dani menatap tajam pada mereka berdua. Vira yang berjalan ke arah gedung dan melihat Dani sekilas jantungnya berdegup kencang, merasa takut.
Dani masuk ke dalam ruangannya dengan wajah sedikit kesal. Benar kata Zaki, jika tak cepat melakukan PDKT pasti ditikung orang. Batin Dani membenarkan ucapan Zaki kemarin. Apa peraturan di kantor ini tidak berlaku lagi? Tanya Dani pada Utari. Maksud Bapak? Apa boleh berpacaran saat jam kerja? Saya sudah memberikan keringanan untuk karyawan boleh berpacaran tapi jangan di kantor. Tegas Dani marah tak jelas membuat Utari bingung siapa yang berpacaran. Siapa yang berpacaran di kantor Pak? Tanya Utari langsung, dia bingung Dani sedang membicarakan siapa. Vira, perempuan yang bekerja di bagian office girl. Tolong katakan padanya jangan berpacaran di area kantor. Jawab Dani langsung melenggang masuk ke dalam ruangannya. Utari terdiam karena setahunnya Vira tak memiliki kekasih. Apa mungkin Riko lelaki yang berprofesi sebagai office boy? Jika ia matilah mereka, pikir Utari. Vira segera mengepel dan membuatkan kopi para staf. Dia merasa tak enak hati hari ini karena tadi Dani melihatnya bersama Riko. Vira tahu peraturan di kantor tidak boleh pacaran, tapi Vira benar tidak pacaran dengan Riko. Vir, makan siang yuk, ajak Riko saat Vira sedang membawa kain pel ke dalam kamar mandi untuk dibersihkan. Duluan aja Mas, aku masih banyak pekerjaan, sahut Vira sedikit berteriak, tapi Riko bukannya beranjak, dia malah menunggu Vira. Tami yang baru datang berdehem melihat Riko yang setia menunggu Vira. Hei, Mbak Tami, sapa Riko. Nungguin Vira ko, kalau suka nyatain aja kau nanti keburu ditikung orang, sindir Tami lagi. Kalian pacaran? Tanya Utari yang sengaja mencari Vira meminta klarifikasi. Tidak, jawab Vira cepat. Sekarang sih belum Mbak, nggak tahu besok, celetuk Tami. Mbak, apaan sih? Tegur Vira. Kalau kalian pacaran jangan di kantor. Tadi pagi Pak Dani marah karena ngeliat kalian berdua di parkiran, ucap Utari membuat Vira terdiam. Bener Vir, jadi kalian udah resmi jadian? Tanya Tami lagi. Mbak, nggak ada yang pacaran kok. Mas Riko cuma numpangin aku berangkat kerja pagi tadi. Jelas Vira lagi lalu pergi meninggalkan Tami dan Riko, disusul Utari yang ikut pergi. Malam ini semua karyawan lembur karena minggu depan akan ada acara perayaan ulang tahun perusahaan. Hingga semuanya sibuk menyiapkan, apalagi para cleaning service, mereka harus merapikan tempat acara. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, satu persatu karyawan sudah mulai pulang. Mas, tolong antarkan aku pulang, pinta Dini pada Riko. Maaf, aku tidak bisa Din, tolak Riko karena dia ingin mengantarkan Vira. Tolonglah Mas, perutku sakit sekali karena lagi dapet, rengek Dini memohon pada Riko dan dilihat Vira. Mas, tolonglah antarkan Dini pulang, kasihan dia sedang sakit, ujar Vira. Kamu bagaimana Vir? Tanya Riko. Bersambung.